Mungkin kita sudah terlanjur salah ajar, sehingga terbentuklah kesalahpahaman tentang kondisi masyarakat jahiliyah. Fragmen kehidupan jahiliyah yang disajikan kepada kita adalah tentang kebodohan, pembunuhan anak perempuan, perbudakan, dan lain-lain tanpa ada babak lain. Dari penggambaran yang tidak utuh inilah pemahaman kita terbentuk. Kemudian nalar kita pun tertidur, kita tidak mempertanyakan mengapa Allah memilih tanah Arab dan bangsa Arab sebagai pionir menyebarkan misi rahmatan lil alamin. Padahal Allah Ta'ala berfirman, Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Quran Surat Al-An'am ayat 124. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Allah mengetahui di mana Dia menempatkan misi kerasulan, siapa yang paling pantas menerima risalah ini dari makhluknya. Tafsirul Qur'anil Azim. Kita ketahui, Allah menjadikan tanah Arab dan bangsa Arab sebagai pembawa risalah, ditokohi oleh orang terbaik di antara mereka, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, memilih Hashim dari keturunan Quraisy, dan memilihku dari Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim dan selainnya. Allah pilih suku bangsa Arab keturunan Ismail dibanding suku bangsa lainnya di muka bumi ini. Kemudian memilih lagi yang terbaik dari yang terbaik di antara mereka, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karakter dan akhlak mulia bangsa Arab telah diketahui banyak orang. Karakter tersebut ada yang merupakan pengaruh bangsa non-Arab, ada pula yang merupakan kekhasan mereka sendiri. Di antara akhlak mulia Arab jahiliyah adalah menjaga pandangan dari aib tetangga dan menjaga kehormatan mereka. Saat para suami bersafar dan meninggalkan istri-istri mereka, tetangga-tetangga merekalah yang menyediakan kebutuhan. Walaupun demikian, mereka juga menjadi orang yang paling tidak ingin melihat aib tetangganya itu. Perhatikanlah ucapan Hatim At-Ta'i dalam syair yang ia gubah. Apiku dan api tetanggaku adalah satu. Aku menyediakan teko untuknya. Tidaklah merugikanku tetangga di sebelahku. Tak seharusnya ada penutup di pintunya. Api kami adalah api yang satu. Artinya, kami masak dari satu tungku yang sama. Artinya, mereka saling bergantian memasakkan makanan. Hal ini menunjukkan keakraban dan kedekatan hidup bertetangga masyarakat jahiliyah kala itu. Sampai minumnya pun dari teko yang sama. Jika ada keperluan, mereka mudah terhubung, karena tidak ada penutup pintu antara rumah mereka. Betapa masyarakat Arab jahiliyah memiliki nilai-nilai yang tinggi dalam menghormati tetangga. Hal itu Hatim katakan saat tetangganya mukim bersama. Kalau suaminya keluar bersafar, ia mengatakan, tetanggaku tidak mengeluhkanku, melainkan apabila suaminya pergi, aku tak lagi mengunjunginya. Kebaikanku akan sampai padanya kala suaminya kembali padanya. Aku tidak merusak tabir pembatasnya. Masyarakat Arab dikenal memiliki kecemburuan yang tinggi, dalam arti, mereka punya rasa memiliki yang kuat. Istri adalah milik suaminya. Karena itu, mereka tidak suka orang-orang bertemu istrinya tanpa seizinnya. Kebiasaan ini sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena setan adalah orang ketiganya. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Para perawinya thiqah sesuai syarat Bukhari Muslim. Beda halnya dengan sebagian orang sekarang, terutama di era sosial media. Para istri menampakkan diri di hadapan orang lain, tapi suami menganggap hal itu biasa. Istri memajang foto-fotonya di sosial media tanpa rasa bersalah terhadap suaminya. Mereka tampakkan penampilan menarik, memamerkan rambut, dan bagian tubuh lain yang merupakan aurat. Lebih dari itu, terkadang si istri foto-foto bersama laki-laki non-mahram, tapi dianggap lumrah. Suami yang marah dianggap mengekang, kaku, kolot, dan overprotektif. Tidak hanya Hatim At-Ta'i yang berujar demikian. Humaid bin Thawr Al-Hilali mengatakan, sungguh, aku menjaga diri mengunjungi tetanggaku. Aku benar-benar tak suka melihat aibnya. Jika suaminya pergi, aku tak akan bersamanya. Aku di rumahku tidak berbicara dengannya, sampai tak tahu keadaan pakaiannya. Saat berkunjung ke rumah orang, Islam mengajarkan adab. Di antaranya, berdiri di samping pintu, bukan di depan pintu. Saat berdiri di depan pintu, bisa jadi kita melihat hal-hal yang di dalam rumah yang sebenarnya tidak ingin ditampakkan oleh pemilik rumah. Orang jahiliyah dulu menjaga diri dari aib tuan rumah ini.
Jangan sampai mereka melihat yang tidak diinginkan tuan rumah. Orang-orang jahiliyah menghormati wanita, istri-istri, dan anak-anak gadis tetangga. Mereka tak mau menjumpainya di rumahnya tanpa izin dari walinya. Di zaman kita sekarang, kita saksikan tidak hanya menemui di rumahnya, bahkan laki-laki jalan bersama dengan perempuan di jalan-jalan. Keadaan ini sebenarnya lebih parah dari menemui perempuan di rumah. Tentu ini menjadi indikator kualitas kecemburuan para wali gadis di masa sekarang, dan kualitas iffah atau menjaga kehormatan diri bagi wanita di zaman sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita." Lalu seorang laki-laki Ansar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar?" Beliau menjawab, "Hamwu atau ipar adalah maut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penutup. Apa yang penulis sampaikan di atas adalah sisi lain dari kehidupan masyarakat jahiliyah. Tidak kita ragukan, sebagian di antara mereka juga terjebak dalam kerusakan dan pergaulan bebas. Kita mengenal ada nikah istibda dan bentuk-bentuk pernikahan lainnya di masa jahiliyah. Tapi alangkah baiknya kalau kita melihat dari dua sisi, sehingga kita tidak keliru dalam memahami kondisi sosial mereka. Demikian, Allahu a'lam.